Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kita manusia ini dimanapun kita berada, pasti kita akan menemui yang namanya ujian. Dan ujian itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita menghindar kemanapun kita pergi dan bagaimanapun caranya. Tetapi ujian itu bisa berubah menjadi sebuah pahala dan mengangkat derajat kita, yaitu dengan cara sabar. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan dia terima itu semuanya dengan lapang dada, maka kata Rasulullah, as-sabaru diya'un, sabar itu adalah cahaya ataupun penerang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu bisa menimpa kita semuanya. Berbagai macam musibah yang Allah berikan kepada kita. Bisa dengan gempa, bencana alam, banjir, bisa dengan kehilangan orang yang kita cintai. Maka sikap kita seperti apa? Maka sebagai orang yang beriman, sikap kita yang pertama adalah sabar. Kita terima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa menghadapi semua cobaan Allah ini, musibah yang diberikan Allah kepada kita dengan lapang dada, dengan sabar, meningkatkan keimanan kita, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah, as-sabaru diya'un, sabar itu menjadi cahaya bagi kita. Yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita tekankan dalam diri kita, bagaimana kita sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam berpuasa. Di dalam bulan puasa ini, kalau kita nggak sabar, di siang hari kita sudah berbuka. Dan kita harus sabar menjaga semua yang membatalkan puasa. Makan, minum, kita jaga semuanya, kita tahan. Dan bukan hanya itu, kita sabar juga dalam menjaga apa-apa yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Selain contoh itu juga, sabar dalam sholat. Allah suruh kita sabar dalam sholat. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Apa kata Allah? Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah engkau dalam melaksanakannya. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi ketaatan. Kalau kita nggak sabar, maka kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang saleh. Maka ini yang kedua, kita sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Maka ini juga harus kita kontrol diri kita.
bagaimana kita mengontrol diri kita dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ini begitu kadang menggoda diri kita. Ada perbuatan zina yang kadang di hadapan mata kita itu adalah enak, indah, padahal itu yang dilarang Allah. Maka kita sabar, tahan diri kita. Maka ini menguji diri kita bagaimana supaya kita lolos dari ujian itu. Maka orang-orang yang lolos dari ujian ini, dari orang yang sabar dalam menghadapi ujian ini semuanya, maka dialah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi, keimanannya bertambah. Maka apa yang disampaikan Rasulullah, as-sabaru diyaun, sabar itu menjadi cahaya baginya nanti, sabar itu menjadi penerang baginya nanti di akhirat. Hadirin saudara-saudara yang mulia Allah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.